Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu data form. Jadi intinya adalah kita akan coba membuat form ya, tentu nanti kita membuat menggunakan Teamleaf ya. Coba kita Oke, di data form itu kita membutuhkan komponen-komponen ya. Yang pertama adalah create entity, kemudian bagaimana mempassing ke controller, dan bagaimana script HTML-nya gitu ya. Oke, yang pertama adalah entity. Nah, pertanyaan entity itu apa gitu ya? Entity secara implementasinya gitu aja ya, bahwa entity itu adalah objek atau kalau database itu table, gampangnya gitulah ya. Ya di sini nanti kita lihat di sini ya. Kita akan memasukkan data yaitu employee ya, data karyawan gitu ya. Tentu kan ada nama, address, job desk gitu ya. Jadi nama kita buat table dengan field name, address sama job desk ya. Dan ID adalah sebagai primary key-nya kan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi, kita tidak menyentuh database-nya, biar si data biar aplikasi yang membuatkan tabelnya dengan codingan kita ya. Jadi kita buat employee, ada field name, address, job desk. Oke, kita akan buat coba di aplikasinya. Nah, kita buat lagi package ya di sini. Nah, di sini ya, com arizaku demo apps.ntt. Jadi terserah, balik lagi terserah. Cuman ini biar aturannya lebih jelas aja ya. Kemudian kita buat kelasnya, yaitu employee. Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal tambahkan aja. Ini saya close dulu biar berat ya. Kita tambahkan namanya. Dia adalah sebuah entity, gitu ya. Kemudian kita create table ini. Nanti apa? Ini apa namanya adalah employee gitu ya. Jadi nanti akan tercreate employee di sini. Nah, ini tinggal kita buatkan field-fieldnya gitu ya. Ya. Biasanya kalau primary key itu kan Amrik gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau ingin teks bisa pakai UID gitu ya. Tapi kita pakai long aja. Pakai ID, privat string name, kemudian privat address gitu ya. Terus privat string pemain job desk tadi ya, job desk. Oke. Nah, kita harus buatkan bahwa ID ini adalah primary key-nya. Maka kita pakai dia, kita anggap sebagai ID, kemudian kita sebagai generic value, strategi saja sebagai auto ya. Ini di sini ada sequential, ada identity, ada auto. Biasanya kalau kita pakai auto aja ya, supaya auto increment gitu aja ya. Tapi nanti biasanya dia akan dibuatkan sequence juga gitu ya. Nah, di sini name sebenarnya kita bisa custom ya, tapi kalau seperti ini nanti jatuhnya sudah dianggap apa namanya? Label. Cuman bedanya beda yang dua kata kayak gini ya. Dua kata biasanya kita custom ya. Karena konvensi name untuk object oriented dengan database beda. Oke, di sini biasanya kalau konvensi di object oriented itu penyambungnya besar, tapi awalnya kecil, gitu ya. Tapi kalau konvensi di table database itu underscore ya, job desk. Ini supaya kita berada di konvensinya masing-masing. Nanti di database-nya itu tabelnya adalah job desk. Tapi kalau di sini di Java-nya tetap menggunakan huruf besar. Oke, gitu aja. Kemudian kita getter setter ya. Mungkin teman-teman harusnya sudah ngerti atau langsung aja kalau yang belum mengerti klik aja di pojok gitu ya. Ketikkan di sini getter and setter ya, pilih aja ya. Getter and setter aja. Getter and setter. Oke, nah sini kita klik gitu ya. Kemudian generate. Oke, udah cukup itu aja. Ini entity sudah kita buat.
Sebenarnya kalau ingin kita coba, kita bisa jalankan ini, ya, kita jalankan ini. Nah, nantinya kalau tidak ada error, dia harusnya membuat apa? Akan membuat table ya, namanya adalah employee. Apakah ini sudah tercreate? Kita coba aja di sini. PDS. Nah, kita coba refresh dulu ya, siapa tahu belum terupdate. Public table ya. Oke ya, nah ini udah ada nih. Kita coba aja create row. Nah, ini sudah ada nih. Ada ID, address, job desk nih. Berarti job desk juga pakai underscore ya. Berarti ini sudah oke nih di sini. Itu yang pertama. Jadi kita sudah berhasil membuat entity. Selanjutnya adalah untuk passing controller. Untuk passing controller adalah kita akan mengirimkan objeknya ke dalam sebuah view nanti ya. Maka kita perlu model. Makanya di sini kita perlu membuat sebuah controller baru saja biar nggak bingung ya aksesnya. Kita buat kelas. Di sini employee controller. Controller ya. Tadi sama controller. Oke, sini request mapping gitu ya. Nah, kali ini kita slashnya adalah slash employee saja supaya lebih mudah nanti mengingatnya. Nah, kemudian public string namanya index atau view gitu aja boleh ya. Kemudian request mapping. Oke. Namanya mau apa nih? Kalau akses employee dia langsung pokoknya kita akses URL slash employee itu langsung ke form ya, boleh seperti ini aja cukup ya, tidak perlu ada apa-apa. Nah, seandainya tidak ada request body, dia akan mencari view-nya, namanya return. Di sini adalah my form, gitu ya, atau employee form. Oke. Nah, akan mencoba mencari ini nih employee form, tapi employee form itu diambil dari mana? Diambil dari di sini ya, src main resources template. Nah, di sini ya template, kita bikin sebuah file HTML namanya employee form. Oke, .html. Oke, ya. Nah, ini kan harusnya udah HTML nih. Mungkin supaya cepat aja daripada setengah lama karena HTML biasanya banyak ya. Nah, sini sudah saya sediakan sambil saya jelaskan nanti ini saya copy nanti buat teman-teman juga saya kasih nanti ya. Kasih. Nah, saya paste di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat apa sih ada atribut-atribut semacam seperti ini ya. Kalau jelaskan sedikit ya. Di sini ada th object, ada th field, ada th action, ada th text. Kalau th object itu adalah sebuah objek yang dipassing dari controller ke view. Ya, ada yang dipassing kontrol ke view. Pertanyaannya adalah di sini ada th object as employee. Employee itu siapa sih kan gitu ya. Nah, berarti kita harus membinding ini ke dalam view. Nah, berarti kan ketika ada request, si program akan membaca employee controller nih. Nah, berarti kita harus kirim ke view. Berarti kita kendaraan dulu. Kendaraan dulu, kemudian ini model. Oke, selanjutnya. Tinggal selanjutnya kita berikan nama ini tadi ya, apa nama objeknya ya, model.add attribute. Oke, nah ini kan model nih, kita kirimkan passing key-nya yaitu employee, kemudian new employee. Oke, employee. Nah, jadi kan kita buatkan